Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Cilodong. Dan untuk di siang kali ini ada garapan lagi motornya Beat FI bang. Dan untuk motor Nupo ini dia mau rubah kiprok bang. Untuk motor Nupo mau rubah kiprok pakai NMAX ya. Ini baru dicopot dari bagian bodinya dan ntar kita susun untuk cara penyusunannya. Pasti ini saya ntar bikinin video juga untuk cara penyusunannya, ngerubah di motor Nupo ya, pakai kiprok NMAX. Dan di sini fokus dulu untuk motor Beat FI ini mengalami ngempos ya, jadi suka mati-matian dan berebet parah bang. Maksudnya berebet parahnya itu kalau misalnya sistemnya Beat FI gini tuh macam-macam ya, bisa dari full pumpnya lemah, dan juga bisa juga kalau untuk kasus berebet itu bisa juga dari busi dan cangklong busi udah jamur gitu ya. Cangklong businya kalau udah jamuran juga ngaruh dia mati-matian. Dan di sini ternyata saya udah cek dari bagian tekanan full pumpnya sini. Nah, dari bagian tekanan full pumpnya sini parah banget bang. Seharusnya kalau posisi normal dia ke 40 itu ya, 40 ampere dia, kalau posisi di kontak nyala itu dia langsung teng gitu naik. Kalau ini cuman dia 20 PSI bang, jadi lemah banget. Nah ini salah satunya kalau misalnya untuk penyebab tarikannya kurang responsif gitu ya. Dan untuk motornya juga si abang sehari-hari pakai narik ojol gitu ya. Ini si abang ojol katanya motornya susah udah gitu. Susah gimana bang maksudnya kemarin nih? Susahnya itu gimana maksudnya? Masalahnya motornya berebet sama agak-agak ngempos. Berebet sama agak ngempos. Jadi ini semenjak kapan ini kayak gini? 2 hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu kata si abangnya baru terjadi kayak gininya. Itu berarti baru-baru ya? Iya. Dan di sini saya mau ngasih trik ya, cara mengatasi full pump lemah ini. Dan di sini juga makanya saya sambung begini, jadi biar enak bang, nggak usah bongkar capot dulu. Jadi langsung saya sambung begini. Ini namanya kan tekanan full pump, untuk ngukur tekanannya itu masih normal apa enggaknya. Dan sekarang kita nyalain dulu bang, nyalain dulu. Nah ini posisi dinyalain, kita bisa perhatiin dari jarum ini naiknya ya. Nah kita kontakin begini. Nah itu tuh seharusnya kalau posisi normal dia naiknya itu full ke sini bang, full ke sini gitu ya. Dan di sini kelihatan bang. Dan ntar kalau misalnya posisi dinyalain, nih kita nyalain motornya, oh baru jalan naik ya kan, tuh jalan naik tuh. Cuman dia nggak sampai mentok ke 40 bar bang. Ini cuman 20 pas, ini 20 pas dia naiknya. Cuma kalau digeber begini juga dia tuh baru naik. Seharusnya kalau normalnya sih nggak begini dia. Tuh. Dia belepek parah. Kalau digeber sih enak ini. Digeber enak, cuman dia posisinya nggak mau naik normal. Maksudnya untuk normalnya ini emang dia lebih dari ukuran segini bang. Nah di sini saya ngasih saran ya, kalau misalnya untuk sementara, apalagi kan sini si abangnya motornya buat ngojol, jadi mungkin budgetnya nggak nyampe ya. Jadi untuk mengakalinya bisa di jumper dari bagian sini bang. Nah ini kenapa di jumper dari bagian sini? Jadi sistemnya ntar pakai bohlam. Di sini pakai bohlam, dan ntar kita bisa ngebedain bang. Kalau posisi nggak pakai bohlam gini, dia ditariknya pasti ngoyoh dia ya. Coba maaf pak, itu yang kiri pijit ya pak. Nah, tuh delay pak. Maksudnya kalau posisi ditarik ini itu nggak langsung nyamber ya, tuh ngempos. Nah itu penyakitnya emang efeknya dari tekanan full pump sini udah mengalami lemah. Dan di sini juga tuh kelihatan goyang-goyang ya, goyang-goyang. Nah itu harus jadi perhatian juga. Dan di sini saya mau colok pakai bohlam. Bentar bang, kemana tadi bohlamnya ya? Sini kita colok pakai bohlam bang. Kita colok pakai bohlam.
Untuk ngebandingin ya, kalau pakai bolam dia normal nggak, respon nggak? Nah, tuh. Kalau misalnya di jumper dia lebih respon bang. Tuh. Nah, nah, tuh. Kalau kita cabut dari bagian bolam ininya, kita cabut, kita gas bang. Tuh, belepak delay dia. Tuh. Dicentok pun dia gak mau tuh. Nah, sekarang kita colok, colok. Dari bolamnya dicolok lagi. Nah, ini kan nyala. Kita batek, dicentok, maksudnya kalau posisi dicentok mau gak? Nah, kan mau kan? Oh. Nah. Ya kan mau. Cuman kalau untuk tekanan di sini kan karena dia posisinya udah lemah. Kalau tekanan di sini nggak ngikut berubah. Cuman ini hanya sifat sementara. Hanya sifat sementara untuk mengakali. Dan ntar kalau orang misalnya emang bang itu aman kalau misalnya untuk di jumper di sini, insya Allah aman bang. Jadi untuk sistem penjemperan kayak gini itu ada dari bagian sensor EOT sini bang. Nah yang di bawah sini ya, sensor EOT ada juga, dia pakai resistor. Cuman resikonya kalau pakai resistor ke bensin ngaruh bang, ke bensin motor tuh ngaruh banget, jadi boros banget. Cuman kalau misalnya untuk di jumper pakai model bohlam begini insya Allah aman gitu ya, maksudnya untuk bensin pun dia nggak bakalan boros gitu ya, maksudnya standar normalnya Honda aja gitu ya. Jadi di sini untuk mengatasi full pump lemah apalagi loyo itu kan ngaruhnya ke mati-matian juga. Udah gitu kan kadang kalau mau sisi bawa penumpang ini ya bang Ya. nah kalau posisi apalagi bawa penumpang beban berat dia tambah loyo lagi untuk motornya ya gitu. Udah gitu Itu kalau kan misalnya bolamnya putus gimana bang? nah, ntar paling kalau misalnya seumpama bolam putus pasti kembali lagi bang, kembali lagi, maksudnya kembali lagi tuh ditariknya agak ngempos. Cuman ya kalau misalnya gak ada konsleting sih sebenarnya aman, dia nggak bakalan putus. Ya, kalau untuk di sini pakai kan tiap hari kan itu takutnya panas, ntar takutnya putus gimana bang? enggak ya aman. Cuman ini kan dia buat ngebantu ke sini doang ke noksol. Soalnya ini kan noksol itu buat ngeluarin bensin, sedangkan yang di tekanan sini dia kan udah lemah nekan bensin keluarnya itu pak. Nah kenapa saya jumper di sini karena dia untuk ngebantu jadi semburannya si bensin itu biar lebih cepat lebih banyak gitu ya. Soalnya kalau untuk normalnya kan dia tegangannya 40 PSI 40 bar gitu ya, sampai ke sini nih baru normal dia. Kalau posisi dikontakin itu harusnya dia deng gitu naik. Naiknya itu cepet. Kalau ini kan udah parah banget untuk dari tegangan full pumpnya ini. Nah cuman kan ntar kalau misalnya ada budget rezeki mah ya mau gak mau harus diganti dari bagian full pumpnya gitu ya. Jadi untuk ngakalin full pump kan macam-macam, tiap bengkel pun dia bisa untuk cara mengakalinya beda-beda bang. Ada yang di dalam full pump juga diganjel ada. Cuman ya kalau misalnya saya sendiri sih setiap motor Yamaha tuh, untuk motor Yamaha juga Mio M3 itu Mio J berlaku bang untuk di jumper dari sini soket noksol ini kabel 2 ini dia pasti insya Allah aman gitu ya. Udah saya coba beberapa kali kalau untuk motor X-Street, Mio J, terus motor Mio M3 aman bang, insya Allah aman di jumper dari bagian sini. Pokoknya kalau misalnya ada yang ngalami motornya lemah, full pumpnya udah mati-matian, kalau Mio J kan parah lagi mati-matiannya dia gitu ya. Makanya saya jelasin dulu di sini untuk cara mengatasinya kalau seumpama full pumpnya mengalami lemah gitu. Kalau tiap hari dipakai ya itu yang saya bilang bakalan putus ya itunya apa bola? Kagak, aman. Maksudnya kalau misalnya ada kendala kan tinggal abang ntar bilang lagi. Kalau misalnya ada kendala tinggal bilang lagi aja. Kalau seumpama ada kendala ya, kalau seumpamanya aman ya gas terus aja, narik cari duit gitu ya kan. Ya ini mah cuman sebatas untuk ngakalin ban. Maksudnya budgetnya nggak mahal tapi motor bikin enak gitu ya kan. Maksudnya responnya bikin enak gitu. Ya, itu dia. Tapi selama ini kan nanti apa aman ya pakai begini apa bohlam itu dapat aman bang. Maksudnya nggak ada masalah. Putus gampang putus enggak ya? Enggak. Kalau yang ginian tuh kan wattnya dia cukup enak.
maksudnya nggak terlalu gede juga bang, makanya ke bensin dia ngaruhnya nggak bakalan terlalu boros gitu ya. Ya. Itu, nah ini buat contoh aja bang, dan ntar saya mau rapiin dulu untuk selanjutnya kita rapiin aja ya. Jadi ini hanya untuk pembuktian aja. Jadi seumpama kalau misalnya full pumpnya lemah, di sininya udah dilihat kan pakai tekanan gini udah lemah banget, berarti emang penyakitnya dari full pump, yang bikin loyo ngemposnya itu dari full pump gitu bang. Nah si abang kan jadi tahu, nah ini penyebab yang bikin ngemposnya itu dari mana ya, tetap dari sini, soalnya tekanan di sininya nggak sesuai maksudnya standarnya motor ini gitu. Intinya masalahnya dari full pump. Nah dari full pump gitu ya, cuman kan ngerembet ke tarikan, soalnya kalau misalnya full pumpnya di sini lemah kan dia istilahnya ngebaca ke ecu kalau misalnya di sininya kurang ya tetap nyimpulinnya ya istilahnya kurang bang. Genjotan di sininya itu tekanan rotaknya itu dia kurang kencang gitu ngeluarin bensinnya gitu. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang maksudnya bisa ditambahkan aja bang di dalam komentar ya. Aja yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.